Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bersama Tegina lagi. Kayaknya hari ini bener-bener deh. Iyalah siap-siap hari ini tuh lima, Wow. lima live YouTube gitu loh. Dan kemarin recordednya aja sampai kita setengah 11 malam dong. Dan kalau Oh, recorded emang ada PR. Jadi kenapa memutuskan untuk live ya salah satunya Mas gitu. Karena ya kemarin tuh kan juga harus di ini kan tetap 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 aja kita harus nge-render segala macam. Itu kan perlu ya, perlu effort lagi. Jadi kayak ya udah. betul. Baiklah tanpa membuang waktu. Kalau yang udah sering-sering banget ngelihat saya ya, apalagi misalkan ya di kereta api, jelas lah. Udah kenal banget nih sama yang sebelah ya. Mas Julius Sandi. Yeay. Dulu, Pokoknya buka ya we more ya kalau kita ngomongin kita cuma teman enggak lah kita lebih dari teman gitu lah, jadi udah yang kayak sahabat keluarga udah yang kayak udahlah gitu. Kayaknya kalau mau partner dikenalin lagi kerja. sekarang, iya partner kerja udah segala macam sekarang di HR Donatello ya. Oke ya, nanti Judulnya saya pasti begitu. sedikit-sedikit ya iya, dan saya pasti akan tanya juga di Donatello gimana boleh ya. Oke, dengan Boleh. judul tema kita itu mengenai mindfulness living. Oh, Hmm. oke, kita langsung Ya, aja deh. mindful. Pertama tanya dulu kabar dong. Biasa kalau awal kan harus nggak tiba-tiba begitu ada pembuka, isi baru Mm-mm. penutup. Gimana kabarnya, Mas? Iya kabarin. Kabar, kabar karena ini masih kondisi seperti ini ya mau nggak mau banyak penyesuaian juga. Terus Hmm. di toko, di kantor juga SOP, bukan banyak lah, ada SOP baru untuk new normal dan sebagainya. Gitu. Ya, belum bisa visual lah, dan sedikit penambahan perubahan. Gitu. Perubahan untuk Ya, disikapi dan direspon dengan secara positif segala ya, Mas banget. ya. Oke, langsung ke mindfulness. Menurut seorang Julius Sandi, mindfulness yang kayak gimana? Oke, bicara mindful. Siapa yang dalam hidup nggak mau tenang? Semua orang pengen tenang. Coba, Semua orang pengen boleh tenang. nggak quote siapa yang ya, semua orang pengen tenang. Semua orang pengen tenang. Semua, Cuman ya. yang jadi pertanyaan, bisa nggak tenang? Bisa Siapa yang kalau bisa kita nggak cari orang cara. tenang? Bisa, semua Kalau orang cari bisa. cara. Ya, kalau cari cara, kalau Kalau, cari alasan, nggak, ya you do nothing, cuma nah, nge-freeze doang, atau nge-flight, ya nggak akan bisa dapet. ide cari cara. Cuma flight. Nah, Kenyataannya lagi, orang cari cara atau cari alasan. semoga ya, saya kan positif ya, semoga semua orang cari cara. Oke, semua Ntar orang cari kalau aku cara. bilang semua orang cari alasan, jadi rebahan untuk perubahan ya kalau kata Fatur. Jadi nggak apa-apa, jadi tetap kita tuh setiap ada orang yang ada statement yang negatif apa, kita shiftingin ke positifin gitu. Oke, Jangan mungkin semua jadi mungkin mungkin bukan semua orang ya, tapi ya. ada beberapa orang yang tetap cari alasan. Pasti ada Ah, kan? oke. Nah, Oke, ada. ya, ya. Ya, contoh-contoh yang real yang barusan terjadi. Ya, tadi Hmm. perbincangan di backstage dengan Teh Gina, saya bilang dia karena pakai terus pegangin. Akhirnya Teh Gina bilang, coba deh cari cara deh, biar nggak dipegangin, biar tangannya enak. Soalnya salah pencet out dari peredaran dunia maya. Akhirnya nggak pakai sebuah alat yang ada di kantor saya gitu loh. Nah, jadi balik lagi, orang akan cari cara, alasan buat. Nah, rata orang memang banyak sih, banyak juga orang yang cari cara banyak. Tapi ada juga orang yang ketika gagal cari cara atau mungkin mereka nggak mau cari cara, mereka yang mereka lakukan apa biasanya? Naluri alami Iya, manusia akan apa? Cari alasan. cari alasan. Nah, kalau cari alasan untuk akan bisa tenang nggak? Simpel aja sih pertanyaannya. Di Hmm. pertanyaan saya di awal, orang pengen tenang kan? Saya kira pengen tenang hidupnya kan? Hmm. Ya tadi sempat cerita hari ini ada 5 live, ya belum kurang tidur dan sebagainya. Tapi kenapa kok bisa tetap tenang? Yang intinya kan mindful itu kan intinya bicara tentang kesadaran diri hari ini. Kesadaran saat ini saya lagi ngerasain apa sih? Nah, bicara terus tentang ketenangan itu dulu lah. Kesadaran pikiran yang fokus pada apa yang terjadi saat ini. Nah, itu dulu aja sebenarnya. Kesadaran diri, Dari sana tenang, gitu. fokus. Oke, kesadaran diri, tenang, fokus. Jadi ya tadi berarti Fokus kalau kita saat mau ini. ngomongin, iya,
oh ya mindful yang benar-benar ya udah benar-benar at this present day gitu. Ya udah kalau misalkan capek ya pasti bakal capek gitu kan, ya pasti akan lelah gitu. Kalau kita mau produktif mau berkarya pasti capek, pilihannya gitu. Sekarang nasi capeknya ini gimana, mau dibawa enjoy tadi kan yang tenang, tetap jadi fokus ke yang arah yang tadi yang mau di pas oke nih udah memutuskan komitmen bikin live di YouTube ini untuk kita berbagi ilmu, ya udah gitu kita harus jalan ini gimana tanpa ada excuse gitu. Jadi yang kayak aduh enggak, tapi ceritanya juga tadi tau nggak sampai bikin adik kita live gini, jadi enggak yang ya itu deh mas 5 HP kurang gitu ya udah jadi kan ya gitu. Pertama hari ini di Malang, terus tadi Tegina bilang sedang puasa juga kan. Ya itu gue sedih ya sih. Dan memang ya baru mulai sawah karena kalau perempuan harus ngebayar dulu mas. Aku udah 5 hari kemarin ngebayar. Pertanyaannya kenapa bisa tenang? Itu kan kenapa bisa tetap tenang? Iya kesadaran. Oke, saya masih punya tanggung jawab hari ini di Malang. Tanggung jawab ya. Nah, sadar dulu sebenarnya bicara mengenai saya beda dengan kondisi saat ini. Dan apa yang saya alami dan apa yang saya rasakan saya lagi dan kan nggak bisa tenang. Kalau nggak bisa tenang kenapa sih? Nggak salah satu tadi alasan. Nah, kalau cari alasan, selesai nggak masalahnya? Akan selesai. Saya harus cari cara buat selesai. Baru ketika selesai, ternyata saya bisa ya. Baru ketenangan itu muncul. Jadi selama dia cari alasan dan kemudian terjadi sesuatu yang katakanlah kegagalan atau nggak berhasil, dia akan cari alasan lagi. Nah, terus gimana mau tenang? Gitu. Kita sapa dulu nih tuh Mas Legimin katanya semangat siang Pak Julius, kangen dengan petuah-petuah Pak Julius. Mas Legimin. Nge-lag. Kalau di aku sih oke, udah itu. Tuh barusan ada, silakan dibaca juga. Tapi kalau di ini bagus sih, Mas. Kalau di sini saya bagus itu berarti sinyal di Mas Julius. Karena kalau misalkan di sini masih bagus. Putus. Sorry. Enggak, tapi langsung terus aja karena ini kalau misalkan di acara live-nya oke, berarti di sananya sinyalnya. Ini untuk live juga masih bagus. Fris, di sini masih bagus, oke aman. Dilanjutin aja. Oke, itu sinyal di sana. Tapi saya tulis ya. Saya tulis aja di device apa sih? Oke, di device. Tapi ini masih bagus kok kalau live-nya. Live YouTube yang dilihat. Oke. Saya akan tulis di sini chat biar bisa dibaca sama Mas Julius. Oke. Udah mantap. Tuh, volume suara Mas Julius kecil. Tapi kalau nah, coba digedein. Nah, oke, digituin, pegang. Kedengeran. Bukan kata aku loh, itu kata Teh Lina yang di Bekasi. Tahu kan? Oke. Jadi tadi aku mau lihat juga, makanya aku pakai 2 device biar ngelihat nanti kalau yang sama penonton audiens lihat seperti apa gitu. Jadi tadi walaupun ketika dirimu di Mas Julius patah-patah segala macam, itu kalau dilihat sama audiens sih oke. Paling suara tadi katanya. Karena aku kalau suara kan nggak terlalu ini ya. Oke. Udah oke katanya sekarang. Oke, suaranya aman. Oke. Sip, thank you. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Apa lagi yang pengen tahu? Pengen tahu banyak banget sih. Jadi, nah itu gimana sih untuk bikin yang tadi? Berarti kan harus cari cara. Nah, cari cara yang trigger terbaik atau misalkan kayak biar kitanya tadi sih ketenangannya ada terus kitanya selalu fight, selalu cari kayak positif gitu, biar nggak ya kan iman turun naik gitu ya. Gimana sih biar kita bener-bener tadi istiqomah istilahnya gitu, biar tadi ketenangan tadi mindfulness living itu dapat gitu. Gimana tuh? Otak kita pernah berhenti berpikir nggak? Rasanya enggak ya? Enggak. Bahkan sebelum tidur pun biasanya mikir, aduh besok mau ngapain ya, aduh tadi saya punya salah dan sebagainya, aduh tadi saya begini segala macam. Jadi kadang kita nggak ngasih kesempatan buat otak, buat pikiran kita tuh untuk diem, untuk istirahat, untuk pause, untuk jeda sejenak. Buat apa sih perlunya jeda? Buat apa kita perlu rehat sejenak dari berpikiran-pikiran yang nggak pernah berhenti gitu loh.
Nah, efeknya apa waktu kita nggak bisa istirahat atau tidak mengizinkan diri untuk istirahat? Pernah nggak berpikir bahwa sebetulnya tubuh kita itu punya kecerdasan loh. Waktu Hmm. sakit, Ya. karena waktu sakit aja, sakit bagian badan tertentu, pernah nggak Hmm. ngerasain, ini sakitnya apa sih? Sumbernya dari mana sih? Hmm. Paling gampang, paling gampang waktu waktu mau presentasi misalkan, presentasi lisan lah atau rapat sama direksi dan sebagainya lah. Pernah nggak ngerasa bagian tubuh tertentu kok mendadak sakit, mules biasanya? Itu Ya, tenangnya atau hilang soalnya. hilang, tenangnya hilang. Kenapa? Karena kenapa bisa bisa hilang tenangnya? Karena fokus kita ke sesuatu yang belum terjadi kan. Hmm. Aduh, saya sejam lagi mau live nih. Aduh, saya nanti mau meeting. Aduh, nanti mau wawancara nih. Dan biasanya kalau sudah seperti itu, yang terjadi apa? Kita mulai mikirnya apa? Ya Kemungkinan negatif lah, stres lah, mungkin negatif, terburuk, nanti gimana nih, stres. gimana ini. Hmm. Wawancara kerja, aduh nanti kalau ditanya saya nggak diterima gimana? Belum terjadi Hmm. toh. Jadi nggak akan Hmm. bisa tenang. Jadi Hmm. eh, ini pengalaman tadi barusan ya, sejam yang lalu sebelum live. Jujur, ini pengalaman pertama saya live. Jadi Yeay, satu selalu ada jam yang pertama dalam hidup, ya ada. kan, bener ya? Selalu Nah, ada, dan selalu ada. ada satu kalimat yang saya suka. Lakukan sesuatu yang membuatmu takut. What scares Oke, you most. good. Karena itu akan membuat kita growth. Ya, Jadi oke lah. grow. Nah, sejam yang lalu saya mencoba untuk waktu tadi kita WhatsApp. Oke, saya mau Hmm. mindful dulu deh. Kenapa? Oke, Karena saya nggak tahu apa yang terjadi ketika live. Waktu ngajar di oke. kelas, di depan kelas, itu karena sudah sering ya, tapi live ini kan baru pertama kali ya, dua minggu lalu, podcast itu recorded, rekaman, nggak masalah. Walaupun saya juga nggak sadar sebetulnya itu juga direkam. Bedanya sekarang live. Itu sadarnya awareness ini Sadar. direkam. Tapi kan bukan live bentuknya gitu loh, cuman Oke, voice aja gitu loh. Nah, oke. waktu kita memikirkan sesuatu yang belum terjadi, sebetulnya kita sedang menghilangkan ketenangan batin. Sebetulnya kita sedang melipat gandakan kecemasan yang sebetulnya nggak perlu terjadi loh kalau kita fokus pada kesadaran saat ini. Oh, oke, saya stres nih, saya deg-degan nih, saya nggak siap nih. Nah, atur nafas, terus ngomong, oke, semua akan baik-baik aja, semua akan berjalan. Toh juga saya sudah persiapan dan sebagainya. Dan nanti gimana dong kalau begitu? Ya sudah, itu gimana nanti? Prinsipnya kan planningnya dulu. Kita bikin dulu, tetap harus ada rencana kerja dulu, apa yang akan dilakukan. Nah, kalau sudah ada rencana, setidaknya itu cukup bikin kita tenang seharusnya. Tapi kan kenyataannya kan nggak semua orang juga bisa seperti itu. Tetaplah mikir, aduh nanti gimana, aduh nanti kalau gagap gimana dan sebagainya. Jadi kalau bicara tentang mindful ketenangan, itu setiap orang butuh banget. Setiap orang butuh. Nah coba, atau mungkin saya tanya dulu deh. Siapa kalau yang menjelang tidur, susah banget tidurnya? Kayaknya ada aja yang dipikirin. Tapi waktu besok bangun pagi, sebetulnya nggak penting-penting juga sih. Atau waktu bangun pagi yang pertama kali muncul terlintas dalam pikiran apa? Saya nanya ke saya. Kekhawatiran kah? Ya siapapun Oh, ya, oke, buat oke. buat Siapapun buat itu ya. teman-teman yang sedang mendengarkan. Atau Tegina teh, apa yang pertama kali muncul? Pertama kali Bangun muncul tidur. bangun, terus ngambil air wudhu. Ngambil wudhu sholat, itu Mm-mm. wajib pertama. Karena sholat subuh itu sendiri adalah untuk kalau kita ngomongin dari, apalagi kita sebelumnya tahajud, itu adalah mempersiapkan. Jadi kata Ya, definisi subuh sendiri gitu, itu adalah mempersiapkan. Jadi bagaimana kita nyiapin nih nanti mau ngapain dengan tadi ya meminta ridho restunya Tuhan gitu. Jadi gimana nih ya Allah, semoga dilancarkan, semoga barokah. Karena semua aktivitas yang saya lakukan ya ini adalah bentuk ya tadi untuk melayani umat gitu ya. sih Mas. Berarti kan tujuannya fokusnya ke positif ya. Tapi Yes, mungkin yes. juga ada orang-orang yang bangun tidur. Mulai nih, mungkin teman-teman yang mendengarkan pernah dengar cerita orang bapak-bapak bawa pikulan, rumput gitu, terus udah tua, terus ada mobil pickup lewat. Pak, naik Pak, ayo Pak, saya bantu Pak. Naiklah dia ke pickup di belakang. Bukannya duduk, dia tetap berdiri, pikulan tetap dibawa. Nah kadang orang kayak gitu kan. Oke. Bayang, ya kan di Yes, belakang kan yes. dia gedebuk-gedebuk, mobilnya jalan. Nah sama, orang dikasih kesempatan buat tidur, aduh udah istirahatlah.
Kesusahan sehari cukup buat sehari. Bukan berarti, aduh besok gimana, yang belum terjadi dipikirin. Yang hari ini terjadi, akhirnya kan, aduh saya tadi salah apa ya, udah yang dipikirin salahnya lagi. Tapi nggak coba mikir, ya sudahlah saya kasih jeda istirahat buat badan saya istirahat dulu deh, buat pikiran saya fresh dulu deh. Jadi besok pagi bangun tidur, udah pikirannya udah mulai fresh. Dan saya pernah baca satu tulisan, saya lupa dari mana. Apa yang kita dengar, apa yang kita baca sebelum tidur, itu akan terekam. Dan itu biasanya akan muncul di pagi hari biasanya. Atau pernah nggak pagi-pagi bangun tiba-tiba muncul satu buah lagu? Lagu ya? Nah, Oh, bisa jadi. jadi. Nah, munculnya dari mana? Dari bawah sadar kita munculnya. Yang butuh Unconscious mind life. ini butuh tenang loh. Nah, munculnya macam-macam. Itu dulu deh. Itu dulu deh. Oke. Semoga Oh ini. tidak membingungkan. Iya, alhamdulillah nih YouTube-nya lancar ya. Karena kemarin juga kalau mau cerita yang kata tentang mindfulness lagi gitu ya. Sebelumnya itu yang malam, Mas, itu bener-bener sinyal nggak bisa masuk gitu. Itu pembicaranya adalah Pak Panawan, itu luar biasa. Yang kalau ya aku share CV-nya itu ketika tahun 60 beliau itu sudah belajar bahasa Inggris, jadi ngasih surat dulu lewat pos dan biro, nanti dikirim ke Melbourne, dari Melbourne nanti dikasih buku paket untuk belajar bahasa Inggris dan ngedengerinnya di radio AM. Bayangin, 60, ini kayak oke, gitu. Maksudnya kayak makanya itu sayang banget karena kita bisa bener-bener banyak banget yang bisa pokoknya diambil dari beliau gitu ya. Dan itu tadi semangatnya untuk belajar gitu kan. Makanya kalau yang masih milenial terus masih kayak gaptek nggak mau belajar itu ya cari alasan tadi gitu. Jadi pas kemarin kita cari cara sampai berapa kali buka studio nggak masuk segala macam. Akhirnya udah Teh Gina besok aja kita bikin yang baru lagi di jadwal ulang. Makanya pagi-pagi ya itu tadi ada tambahan gitu loh. Jadi sampai hari ini 5. Ada 1 sebelum Mas Julius itu nambah lagi, makanya yang dirimu episodenya langsung naik 1 lagi kan ada sisipan lagi. Ya the show must go on gitu loh. Dan kita nggak bisa bilang gini, udahlah jangan. Karena saya mikir gini, push yourself to the limit gitu. If today is the last day of your life, what would you do, Teh gitu loh. Bahkan aku suka kompromi ke diri aku yang kayak gini kan. Sekarang aku tadi cerita ya kayak 2 hari kurang tidur, bener-bener kurang tidur asli, nggak tidur berarti dan nggak makan ya karena puasa gitu kan. Itu aku kompromi. Oke, kita sekarang tidurnya 15 menit, tapi pas bangun tuh nanti enak banget. Itu tuh bener aku omongin, dan aku bener-bener kayak semua ya yang dari atas kepala sampai kaki tuh aku ajak omong, terus aku tidur dan kayak ada alarm 15 menit bangun kayak enak kan gitu, kayak gitu. Nah, itu salah satu aneh ya, tapi apa terjadi? Oh gitu ya? Pertama, itu salah satu mindful. Yang kedua yang tadi saya bilang, tubuh kita tuh punya kecerdasan. Jadi bisa kita ngomong pada diri sendiri, oh saya cukup tidur seberapa jam deh. Benar bisa bangun seberapa jam. Ya saya pernah ikut satu sesi, saya lupa namanya apa, tapi proses relaksasi seperti itulah. Dan belajar ngomong, dan sebelum mulai untuk relaksasi, saya bilang pada ini dilakukan sendiri ya, dilatih sendiri. Maksudnya si mentornya sudah mencoba, oke silakan Bapak Ibu lakukan sendiri. Nah saya cuma ngomong, saya cukup 10 menit. Dan sudah, menit pertama self talk seperti itu, terus tidur. Di menit ke-10 bangun sendiri. Nah itu bener loh. Itu bener loh. Itu sudah coba Anda lakuin, itu bener loh. Maksud saya gitu, bukan ngarang gitu, bukan ya ini yang kita lakukan semua di sini adalah sesuai dengan fakta. Itu bukan ngarang. Cuman kenapa beberapa orang nggak bisa? Karena terlalu capek psikisnya. Terlalu capek. Walaupun sebetulnya secapek-capeknya pun sebetulnya bisa. Tapi kita mungkin badan kita lagi ngomong, oh kamu butuh istirahat lebih banyak loh. Pernah nggak sih bangun pagi, udah tahu nih saya harus bangun jam 5. Tapi kenyataannya, aduh kok masih capek ya, kok masih ngantuk ya. Nah sebetulnya ada bagian dari tubuh kita yang ngomong, badan kamu masih perlu istirahat. Nah, alarm sebenarnya ya, diingetin reminder kayak misalkan lo ngerasanya oke nih semangat segala macam, tapi gue sebagai badan lo yang lo bawa yang
lo tuh ini tuh gue, makanya gue kasih lo misalkan sakit di sini leher apa ini tuh udah lo istirahat dulu, santai, tenang dulu. Ini Nah, kan badan juga harus dihargai gitu, pemberian dari Tuhan gitu kan gitu. Jadi Allah nah kasih ya kita harus pelihara badan ini kan. itu juga salah satu bentuk mindfulness, kesadaran terhadap kondisi diri saat ini. Lagi sakit, bagian mana sih yang sakit? Ini mindfulness tidak ada penilaian ya. Jadi waktu merasa tenang, aduh kenapa sih saya harus tenang sih? Oh, tenang rasanya kayak apa ya? Jangan usah ada penilaian. Rasakan aja apa yang dirasakan. Lagi Rasakan. rasakan aja, nikmati apa sih yang lagi dirasakan. Badan saya lagi butuh apa sih? Oh, kayaknya lagi capek nih. Ya sudah, kalau memang butuh waktu istirahat lebih banyak, istirahat dulu lagi. Nah, tinggal bilang, jam berapa saya harus fresh. Nah, tadi termasuk si mindfulness juga termasuk ke kemampuan kita ngelola kesadaran diri sendiri sih. Termasuk kalau fresh. Nah, gimana itu kita kalau ngomongin stres dan bahayanya orang yang tidak mau sadar, tidak peduli terhadap itu tadi mindfulness, gimana tuh menghadapi kehidupan itu ya udahlah kayaknya nggak perlu udahlah gitu, suka-suka gitu. Nah itu gimana? Nggak perlu, orang yang susah untuk jaga ketenangan diri biasanya itu efek ke emosi pastinya. Ya, Itu dia. contoh orang susah tidur, bukan susah tidur, kurang tidur. Kurang tidur kalau kurang tidur, apalagi kurang makan, Kurang apalagi makan, ketegangan, kurang tidur, kurang makan, banyak kerjaan. Ya. Efeknya biasanya apa? Kalau kita mengizinkan emosi itu mengambil alih, akhirnya ya sudah efeknya nggak akan bisa tenang. Nah ini ada komentar bagus nih dari Pak Ginanjar ya, self hypnosis itu salah satu bapak gue. Bapak gue. Oh maaf. maaf. Itu self hypnosis salah satu bentuknya gitu loh. Untuk bisa tenang. Ya, like father, like daughter lah ya. Jadi like father, like daughter. Jadi mas suka bilang bahwa ya orang tua mau ngasih tahu beribu-ribu kali juga nggak akan didengerin. Tapi kalau dicontohin kan gitu. Kayak tadi kan. Mau ngomongin mindful gitu kan. Soalnya kita mindfulness, kita harus tenang. Tapi orang tuanya nggak tenang, kita juga kali ya. Udah lah ya. Gitu kan, kayak gitu kali ya. Nah itu juga, kenapa orang juga nggak bisa tenang? Karena dia selalu ngomong, ini loh, gara-gara dia saya nggak bisa tenang. Nyalahin kan? Nah, nyalahin kalau dalam yang pernah kita ngajarin bareng, itu ada manusia ada dua kan? Itu yang mana? Iya, cari cara atau cari alasan. Yang mana? There's only two kind of person in this world. Kadang-kadang gini orang, Pak, Bu, gimana saya bisa tenang? Cicilan saya banyak lah. Yang nyuruh nyicil siapa? Nyicilnya banyak lagi, banknya banyak lagi. Kalau coaching tuh, saya dicicilan, iya. Keperluan yang nggak jelas dibeli juga. Ya, keinginan itu sih. Jadi kalau dibilang bahaya sekali. Jadi tadi kalau ditanya bahayanya apa, pertama stres. Kita akan stres dan nggak sadar. Biasanya orang stres paling ringan biasa orang nggak sadar stres. Nah, ciri paling gampang apa sih orang waktu ngalamin stres ringan? Konsentrasi biasanya. Susah fokus ke satu pekerjaan saat itu. Ya pada lagi ke mindful. Pada saat mengerjakan sesuatu hari itu, bisa nggak dia fokus pada apa yang dia kerjakan? Kayak contoh sekarang aja, yang tadi 1 jam yang lalu saya ngerasa deg-degan dan sebagainya. Sekarang ya sudah fokusnya ke sini. Nggak perlu lagi mikirin, aduh tadi kok begini ya, tadi kok begitu ya, nggak perlu. Nah itu kesadaran untuk fokus pada kondisi saat ini. Apa yang sedang dialami. Nggak usah mikir yang sudah lewat, nggak usah mikir yang belum lewat, yang belum terjadi. Pertama tadi stres. Suara Mas Julius tadi langsung kayak aku mau mencari mindfulness dulu. Oke. Ya. Aku malah lagi ngerender aku bilang. Nah, jadi bahayanya lagi kalau sudah stres, efeknya kemana-mana. Orang stres biasanya nggak sadar kalau nada bicara dia tinggi. Orang marah-marah. Mungkin yang orang-orang Sunda tahu sospol ya. Sosorokot popolotot. Oh ya Allah. Lagi. Ayo deh aku baru tahu. Gimana? Ya, ini bahasa Sunda sih, sospol. Iya, jadi banyak orang yang sospol. Sosorokot popolotot. Marah-marah mata melotot, bilang saya nggak marah. Saya nggak marah. Nada tinggi. Nah itu nggak sadar. Apa maksud? Apa maksud? Saya tuh kelaparan. Gebrak meja bilang nggak marah lagi. Belum tidur saya nggak marah, saya cuma kurang makan, kurang gula, kurang tidur.
Nah kan efek berikutnya stres yang nggak kita sadari itu kan mengganggunya ke relasi pasti. Teman-teman kerja merasa terganggu, kok gini sih ngomongnya, kok ngegas sih, kok ngomongnya nggak nyaman sih didengar. Nah kalau sudah seperti itu, terus kita lihat lagi efeknya kemana lagi. Orang kemudian mungkin akan sedikit mengurangi kontak dengan kita di momen tertentu. Nah kalau kita yang nggak sadar diri, kita malah bisa jadi, kenapa sih orang pada jauhin saya sekarang? Kan saya nggak apa-apa. Nah efeknya kayak Nggak gitu, apa-apa jadi orang kata jadi nggak dia. sadar. Gitu. Iya, kata yang bersangkutan. Jadi bahayanya sebenarnya efek kembali ke kualitas hidupnya sih. Nah itu Pasti akan living tadi terganggu. makanya kita bawa kualitas hidup. Kalau Kualitas kita tidur memaknai akan terganggu. kualitas tidur, kualitas hidup. Kalau kita ngomongin kualitas hidup sendiri gitu untuk seorang Mas Julius, kualitas hidup apa nih yang bisa dijelaskan mengenai kualitas hidup orang? Ini bicara kualitas sebetulnya pertama di beberapa kesempatan saya suka tanya ke teman-teman di beberapa tempat lah. Tahu nggak arti nama? Arti nama Sama aku masing-masing juga tahu gitu. nggak artinya? Ya kan? Kadang-kadang orang waktu saya tanya, tahu nggak arti namamu apa? Aduh Pak, nggak tahu Pak. Bapak Ibu, ya memang Bapak Ibu yang ngasih. Tapi pernah nggak nanya? Kalau Bapak Ibu Itu nggak nyari ngerti, tahu. cari di Google. Cari tahu di Google. Nah, buat saya kualitas hidup itu pertama ditentukan bahwa setiap orang pasti punya calling dalam hidupnya, punya panggilan. Yes, Ya, yang sudah calling, yang sudah Tuhan tetapkan, yang sudah Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita untuk dijalani. Dan salah satunya, ini versi saya, salah satunya itu dititipkan melalui nama. Makanya di beberapa sesi sharing di waktu saya kunjungan, saya selalu tanya, coba deh hidupi namamu dulu. Arti namamu cari, hidupi itu. Jadi setidaknya hidup kita itu, hidup orang itu jadi lebih jelas. Karena saya tahu seorang Julius artinya apa, Sandi apa, Wibowo artinya apa. Nah, jalani itu dulu. Boleh di share. Julius artinya apa, Sandi apa, Wibowo apa? Harus ya. Harus, saya hostnya soalnya. Oke. Oke. Julius dari pemimpin lah ya, dari nama-nama pemimpin, kaisar dan sebagainya. Artinya kan ada titipan makna pemimpin di situ. Sandi dari akarnya ini orang tua yang bilang dari kebaikan. Ya, Wibowo dari wibawa lah. Jadi saya hidupi tiga nama itu. Nah, untuk bisa menghidupi kan nggak secepat itu juga, perlu proses untuk dapat kualitas yang kita mau. Nah, kedua, setelah tahu arti nama, kedua tadi calling kita apa sih, hidup kita buat apa sih? Saya percaya teman-teman di sini yang kerja bukan, menurut saya, dan saya rasa sepakat, kita sepakat ya bahwa kita juga sering beberapa kali ngajar bareng, sepakat bahwa kerja bukan cuma cari duit. Betul nggak? Yes. Enggak, tapi ada 1000%. lebih dari itu. Uang itu sebetulnya bonus. Nah, tujuan kita kerja apa? Calling kita di pekerjaan kita apa? Oke, katakanlah hanya sebagai seorang, maaf kata ya, tukang sapu. Tapi tukang sapu seperti apa? Yang ketika orang itu nggak ada, orang akan terkenang. Wah, ya, yang udah nggak ada melukislah loh tukang seperti itu, sapu seperti menyapu itu. seperti Michelangelo, meluk melukis. Michelangelo. That's it. Jadi untuk bisa meningkatkan kualitas, pertama sadari dulu. Pertama tahu nama. Ya. Kedua, setelah tahu nama, sadari kita punya potensi apa sih? Kita punya kemampuan apa sih? Nah, ini di generasi sekarang mungkin ya, nggak semuanya. Waktu saya tanya, kamu punya potensi apa? Punya kemampuan apa? Aduh Pak, saya nggak punya Pak. Saya orang biasa-biasa aja, saya lulusan SMA. Nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Sebetulnya itu kan balik lagi excuse kan? Yes, excuse. Ada alasan. Nah, saya sering bukan bilang mencari juga, tahu potensi dirinya apa. Bukan menggali. Tapi malah dia excuse-nya satu, Pak, nanti kalau saya ngomong kelebihan saya yang tahu hanya orang lain. Itu sering banget mungkin. Kalau ada yang jawab seperti itu, saya akan tanya, oke, berarti kalau yang tahu kelebihan hanya orang lain, benda hidup atau benda mati? Benda mati kan? Nah, saya kadang suka kasih contoh, coba tanya ini, tanyain sampai dia jawab, kelebihan dia apa? Nggak bisa jawab, karena dia benda mati. Jadi kalau kita nggak tahu kualitas diri, potensi diri apa,
dan selalu ngomong, Pak, Bu, kalau kelebihan kan hanya orang lain yang bisa menilai. Pak, Bu, nanti kalau saya bilang kelebihan saya, orang lain bilang saya sombong. Nggak ada urusan. Nah, selama kita nggak tahu kualitas diri kita apa, terus gimana kita bisa mencapai calling kita, panggilan hidup kita, buat apa? Kerja ya sudah, sekedar akhirnya cari duit, bukan cari sesuatu yang apa sih yang bisa saya wariskan ke tempat saya kerja, ke lingkungan saya kerja gitu loh. Nah, itu kedua potensi. Yang ketiga, sadari diri bahwa keberadaan saya di sini. Di tempat manapun ya, di teman-teman, di tempat kerja manapun, di rumah dengan suami, dengan istri, dengan orang tua, apapun itulah, punya makna, punya tujuan, punya calling, balik lagi ke calling sih. Nah, pertanyaannya, gampang nggak menemukan panggilan hidup kita apa sih? Gampang nggak? Enggak, Kayaknya butuh proses, enggak butuh gampang. perjuangan, ya enggak langsung tek gitu, langsung kayak gitu, langsung tring gitu, nggak bisa. Nah, Ada sulitnya proses. lagi, biasanya sulitnya lagi kenapa? Karena kita Karena selalu nggak mau melihatnya tadi, nggak mau dan nggak nggak mau, bisa tenang, nggak nggak bisa bisa tenang, mindful, nggak bisa. nggak sadar bahwa oh iya ya saya punya kemampuan loh ternyata loh. Terus yang membuat orang, Pak, nggak, saya tahu kok kemampuan saya. Nah, ada lagi orang akhirnya nggak bisa tenang lagi ketika dia mulai, kok dia lebih bagus dari saya ya? Kok dia lebih hebat ya? Nah, pertanyaannya, bisa bikin tenang nggak dengan membandingkan? Stop untuk Ya. fix mindset. Karena kita mulai ngebanding-bandingin, udah mulai tambah lagi nggak tenang. Bukannya nggak boleh membandingkan ya, boleh, tapi bandingkan Tapi in positive way. Nah, membandingkannya adalah dia bisa, apa sih rahasianya? Nah, Saya harus kadang-kadang gimana nih kita biar kayak dia? harus gimana? Bukan seperti dia persis ya, tapi dengan cara kita, Cara dengan kita. kemampuan kita, dengan potensi kita. Nah, itu kan balik lagi, sadar nggak punya potensi? Sadar nggak punya kemampuan? Nah, ketiga, berikutnya lah, saya nggak tahu ada yang keberapa. Berikutnya Tadi biar 1 bisa, nama, 2 calling, 3 potensi, 4 sadar diri, sekarang kelima. 4. Nah, berarti kelima. Kelima, ini yang juga saya suka cerewet di waktu saya keliling ke berbagai cabang. Tolong baca, tolong belajar. Nah, kalau kita nggak mau baca, nggak mau belajar, isinya apa di sini? Di pikiran. Ya tadi mungkin yang negatif-negatif, yang kesulitan-kesulitan, yang Aduh, saya kurang khawatiran. uang. Aduh, besok kalau dipecat bagaimana? Karena ada yang WhatsApp ke saya, Pak, gimana ya? Kok saya udah mencoba untuk tenang, positive thinking, tapi kok nggak bisa, selalu ketakutan. Ya, saya bilang karena fokusmu salah. Fokusmu adalah takut, aduh kalau saya dikeluarin gimana dong? Bukan fokus awareness, bukan kesadaran pada saat ini bahwa oh saya masih kerja loh. Saya masih dapat penghasilan loh, walaupun mungkin ada pemotongan kanan kiri. Tapi fokusnya ke sesuatu yang belum terjadi dan mungkin juga nggak terjadi. Fokusnya, aduh saya kalau besok dikeluarin gimana dong? Nah kan gimana dia bisa mindful? Gimana dia bisa tenang menikmati hidup hari ini gitu. Gitu. Baik. Baik, nanti ini jadi tadi pertama adalah nama, jadi itu kualitas hidup cari nama, terus callingnya apa, gali potensi, jangan bilang lagi bahwa aduh yang bisa nilai potensi saya cuma orang lain, enggak, ayo cari-cari, terus Karena tadi kita bukan benda sadari mati. diri, bukan benda mati. Jadi kalau begitu, oh jadi ini oke mouse, ini apa nih kayak gitu ya, tanya ini kan nggak bisa ngasih tahu potensi mouse itu apa gitu. Itu Nggak tadi bisa. untuk sadar diri, makna ketujuan ke calling itu sendiri, dan tadi banyak baca, mau belajar, never stop learning. Mungkin saya juga tadi kalau masih udah ngasih tahu yang nama itu gitu ya, saya juga selalu ngomong ya, karena saya juga contohin Gina. Gina itu kan artinya dari Gina tuh kaya, bahasa Arab. Kaya gitu ya. Nah, Rahma Lia. Rahmanya itu dari rahmat kasih sayang, Lianya dari bahasa Sanskerta, Ginanjar Sanskerta. Lianya itu artinya adalah anak perempuan, Ginanjarnya selamat dari ya Sanskerta bahasa Sunda. Jadi gimana diharapkan anak perempuan ini selamat gitu ya dunia akhirat dengan kaya, karena kaya si Gina kaya akan kasih sayang. Masih kayanya lagi kalau kita ngomong cari lagi apa itu kaya? Kaya itu adalah hati yang merasa cukup gitu, bersyukur gitu. Jadi itu tadi benar kalau misalkan apa? Apa? Bicara kekayaan hati tadi kan. Jadi orang yang bisa keep calm, awareness dengan ketenangan, dengan kesadaran diri, bisa mindfulness, dia punya kekayaan batin. Sama kan sebetulnya.
Waktu saya bisa tenang dengan kondisi yang se-chaos apapun, tetap bisa tenang, nggak panik dan sebagainya. Itu jalan keluar itu gampang banget dicari loh sebetulnya. Nggak ada, jadi sebetulnya nggak ada alasan, aduh Pak, nggak ada jalan, Pak, nggak ada solusi. Bukan Buntu. masalah nggak ada jalan. Masalahnya kita nggak mengizinkan diri kita untuk tenang dulu. Tenang dulu baru merespon. Nah, banyak orang begitu ada kejadian langsung bereaksi, langsung kayak api disiram bensin. Tapi nggak coba tenang dulu, lihat dulu ini kenapa ini terjadi? Apa nih maksudnya? Karena saya percaya bahwa setiap yang kita alami pasti ada maksudnya. Dan kita kadang-kadang termasuk pandemi COVID-19 ini ya. Ya. COVID-19 pandemi ini. Kalau kita tadi masalah makna hikmah sendiri gitu untuk dari kacamata seorang Julius Sandi, apa nih yang rasa-rasanya gitu dengan adanya pandemi ya, COVID-19 dan ada kata lagi mindfulness living. Apa tuh gimana? Pertama, gini, nggak perlu khawatir bahwa aduh besok bakal gimana ya, itu belum terjadi. Yang belum terjadi, check out dulu lah, nggak usah dipikirin dulu. Yang penting sekarang dulu, apa yang bisa saya lakukan hari ini? Ya, bagi yang masih bekerja, apa yang bisa saya lakukan biar tetap produktif? Ya, ini kalau dilihat dari jam kerja kan memang lagi nggak efektif banget kan. Work from home juga nggak 8 jam full pasti. Tapi di balik itu apa lebih dari jam 8 full. Kadang-kadang bisa lebih. Kadang-kadang. Ada yang cuma sekian jam. Jangan terlalu jujur atau. Oh, aku lebih banget. Jadi hikmahnya apa sih? Hikmahnya sebetulnya buat saya dapat kesempatan untuk baca lagi. Ya kalau baca, terus ya juga ternyata dapat kesempatan seperti ini hari ini terjadi. Nah kan kalau tidak diawali dengan podcast dan saya nggak nyamber di IG Regina waktu itu, mungkin nggak ada kejadian hari ini. Nggak ada kejadian, nggak terjadi hari ini. Yes, hikmah berikutnya lagi, ini seperti membiasakan untuk oke, nggak apa-apa deh live deh sekali, mungkin nanti akan ada kelanjutannya, kita nggak pernah tahu. Nah itu yang tadi di awal saya sempat sampaikan, ambil sesuatu yang membuat kita cukup menakutkan buat kita, karena biasanya itu yang membuat kita berkembang. Tapi yang dipikirkan bukan, aduh kok menakutkan ya, aduh bakal live nih ditonton mungkin sekian orang. Bukan itu fokusnya. Fokusnya adalah balik, kita mau bagi apa sih? Ya, tadi kalau nggak salah saya baca di IG atau di mana, Regina bilang nggak nyangka bisa bakal IG live, YouTube live seperti ini hampir setiap hari kan ya? Nggak nyangka. Tapi kenapa tetap bisa yang nggak tahu, stres kan yang tahu Regina sendiri ya, stres enggaknya ya. Tapi orang waktu ngelihat live, kok bisa tetap senyum sih? Kok bisa tetap seperti ini sih? Kalau nggak ada bisa-bisa sampai malam kalau nggak salah ya kemarin ya? Iya, malam banget nah. Kok nggak ada kemarin apa record? Nah itu kan balik lagi ke ya saya Regina mungkin sudah tahu bahwa ini mungkin calling saya di sini untuk membagikan ilmu lah dan sebagainya. Gitu. Yes, dan banyak juga yang bilang kenapa sih ngajak-ngajak orang gitu, kenapa sih harus live YouTube gitu. Karena saya mikir gini, kalau saya terus yang jadi narasumber ya kan, kayak nanti insya Allah juga tanggal 8 gitu kan, nanti sama koran Sindo News, nanti live di Instagramnya Sindo News di Sindo. Keren. Itu ya udah, jadi itu kan yang bener-bener ya udah gitu. Atau webinar berarti kan dengan ya ilmu saya segitu-segitunya udah cuma dibagi. Nah, tapi kalau misalkan manggil banyak orang berkolaborasi, apalagi nanti sama adik-adik saya yang lagi dari Jerman gitu kan, nanti ada di Arab Saudi, ada yang di Jepang gitu kan, dan yang lain New York, nanti banyak banget lah. Itu kan jadi lebih membuka wawasan gitu. Bahwa ternyata hidup saya tuh nggak di sini-sini gimana. Atau ketika waktu kemarin itu waktu pandemik saya tanya yang di Thailand gimana gitu kan, yang di Itali seperti apa, karena luas loh dunia tuh gitu loh. Jadi makanya kadang saya suka kalau mau nanya kayak gini, emang kalau yang paling buat yang julid saya suka ngomong kayak gini. Tadinya kayak nggak capek-capek. Iya, soalnya saya tadi pagi habis makannya baterai energizer. Baterainya apa dong? Baterainya apa dong? Oh iya. Bukan endorse. Jadi kalau bukan endorse, jelas bukan endorse. Kalau lagi pulang saya juga makan baterai. Nah, jadi ya itu balikin lagi kalau yang julid gitu ya. Karena ini yang kalau masalah saya gitu, Mas sudah tahu kan, saya tuh bener-bener saya juga sempat gitu kalau dia bilang
Tapi gimana sih caranya ngeblok orang-orang yang negatif-negatif? Itu kan ke saya banget, Mas Lulis tahu lah. Saya tuh kayak pengennya tuh semua orang sayang sama saya, pengennya semua orang menerima saya gitu. Gimana sih caranya biar saya tuh diterima sama semua orang? Dan ketika itu ya akhirnya sampai yang saya kasih kirim foto itu loh, yang apa sih? you can you can itu kan, you can think apa sih, you can talk bad about me gitu kan, you can hate me, you can talk bad about me, but ya at the end I still be happy gitu, and you still be jealous gitu. Jadi kayak maksudnya intinya adalah itu kayak quote statement ke diri sendiri. Jadi setiap postingan yang ada, saya yakin Mas Julius atau saya, setiap postingan yang ada itu sebenarnya self reminder, bukan mau ngomongin orang sebenarnya. Betul. Gitu. Betul gak sih? Jadi kayak buat ke kita lagi gitu, bukan mau sok bijak atau apa kayak gimana? Ada satu kalimat bagus dari coach ya, seorang buat saya sih itu mentor saya ya, Coach Alka namanya, orang Bandung. Ada di IG-nya kok, Coach Alka. Dia bilang gini, mindful itu modenya, self love itu actionnya. Jadi mindful waktu kita, oh ya oke, saya ngalamin ini nggak apa-apa, pasti ada maksud dan sebagainya. Tetap bisa tenang, tetap membangun kesadaran diri bahwa oh ya fokusnya saat ini deh, yang nanti udah nanti. Terus itu modenya, modenya adalah apa tadi, mindful. Tapi mindful modenya, actionnya adalah self love. Okay. Tadi termasuk ngomong reminder. Bukan narsis ya, beda loh, bukan narsis loh. Beda. Tapi ngomong pada diri sendiri, oh saya berharga kok, saya punya arti kok. Saya di komunitas ini banyak orang yang bisa saya bagikan kehidupan saya kok. Gitu. Jadi modenya mindful, actionnya self love. Mulai cintailah diri Anda. Nah, tadi ya poin kelima kan tadi Tegina bilang, kenapa sih harus panggil dari banyak orang? Itu kan poin yang kelima tadi, baca, tambah wawasan kan? Iya, tambah berarti kan makin banyak. Dan kenapa nge-live? Karena kalau misalkan recording itu kan ada kerjaan sampingan lagi buat saya ya. Dan itu yang pasti jadi bener. Kalau mau jujur sih jujuran gitu. Iya. Dan yang paling penting lagi adalah ini kalau live gini kan kita juga silahkan yang mau siap-siap menanya-nanya bisa langsung siapin tuh pertanyaan gitu kan. Dan kayak tadi tiba-tiba teknisnya suaranya Mas Julius kecil, saya kan nggak ngerasa, betul nggak? Karena kan kita tektokan gini kan. Tapi pas yang audiens bilang ada pihak ketiga lainnya gitu, helikopter V-nya lagi ngelihat beda. Oh ini tadi suaranya kan jadi lebih oke lagi gitu, benar-benar melengkapi itu benar. Kalau missing puzzle tuh udah wah gitu. Dalam kehidupan nyata, maaf ya, orang ketiga tadi yang komen bahwa Mas Julius suaranya kecil. Di dalam kehidupan sebenarnya ada nggak yang masuk ngomongin kayak gitu? Ini dalam konteks yang ngomongin ya, bahasa Rusianya ngerasani. Apa sih bahasa? Ngomongin. Ngomongin kita. Ya, ngomongin kita. Baper nggak? Ya tadi kalau kita positif, kalau kita positif langsung alhamdulillah, malah bagus kan, kayak kita gede ini suaranya gitu. Tadi siapa, Mbak Lina ya yang bilang suara saya kecil? Iya, Mbak Lina. Mbak Lina. Kalau saya nggak sadar diri, saya enggak kok, saya udah keras kok ngomongnya kok. Tapi kan ini di sini posisinya. Jauh emang. Jauh, ada sekian senti. Bagi orang tertentu mungkin nggak jelas. Nah itu pentingnya sadar diri. Oh iya ya, saya mic-nya kurang dekat. Itu sadar diri, mindful. Jadi ya udah nggak perlu tersinggung, nggak perlu sakit hati dan sebagainya. Itu koreksi buat dari orang lain yang membuat kita jadi lebih baik. Halo? Kok nge-freeze? Ya udah. Oke, enggak. Oke kok, bagus. Masih bagus kan semuanya. Oke. Tapi kalau di ini masih bagus kok. Jadi nanti kalau pas lagi ngelihat kayak gitu bagus aja, aman-aman aja. Oke. Yang paling penting ya kalau mau ngomongin komunikasi dan kalau kita mau ngomongin mindfulness ya, living, ketenangan, apalagi masalah jarak jauh seperti ini, mungkin yang paling pertama dalam komunikasi adalah sinyal. Carilah sinyal yang baik. Nah, ini kan contohnya sekarang halo lagi kan. Nah, padahal itu dia. Komunikasi itu pertama, nggak apa-apa. Itu kan sinyal, nggak apa-apa. It's okay. Sinyal, nggak masalah. Gini deh, saya mau sharing dulu sedikit tentang kenapa sih orang nggak bisa mindful. Kenapa orang nggak bisa tenang hidupnya? Pertama karena dia terjebak di masa lalu. Ya, aduh nggak bisa move on. Aduh saya masih sayang sama dia.
saya Eh, barusan ada sebuah percakapan di WhatsApp. Jadi dia hmm, ada 2 orang ceritanya. 2 orang yang hmm, dia nggak mau lepasin. Padahal yang oke. satu sudah selesai, sudah ada yang satu. Tapi dia belum mau lepas yang satu. Kenapa? Kasihan. Nah, saya Hmm, nggak bisa bahas lebih dalam, tapi itu ada faktor di balik itu yang membuat dia nggak bisa ngelepas kedua-dua orang ini. Nah, oke. bakal bisa tenang nggak? Nggak bisa. Iya, enggak, karena nggak diselesaikan juga dan saya baru sadar ini mic-nya malah yang satunya lagi ya kita coba yang Oke, itu sadar diri. tapi suara Itu saya kan sadar emang diri. wah dirimu tahu ya suara aku ya Iya. kalau dub different juga udah nggak perlu Nah, toa men nggak perlu toa sesampai kalau apapun tetap tetap menggelegar lah suaranya lah. Keren, keren. Nah, ternyata itu tuh. mic-nya di bawah banget jauh banget mic-nya di bawah banget. Tapi kedengeran kok. Jelas banget malah. Luar biasa kan malah ya luar biasa oke ya Nah, tadi jadi nggak iya. bisa karena dia tadi ya dan dia bukan bukan berada di masa lalu juga tapi kayak memang stuck gitu loh dan memang dia sadar dia stuck dan dia ya udah gitu dan nggak mau do nothing gitu tadi Gini, kan dia nggak mau berusaha untuk keluar. halo, Lek, Yes 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 nggak Lek. bagus 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 Nah, gini, nggak gini. apa-apa. Sebetulnya bukan orang itu terjebak di masa lalu. Dia tahu Mm. dia terjebak, tapi nggak mau keluar. Dan dia Ya sadar nggak itu masa mau lalu dia. dibawa ke hari ini gitu loh. Mhm. Jadi Ah. gimana mau ngelangkah ke hari besok kalau hari ini dia masih bawa beban masa lalu. Mm. Kalau saya macam-macam nggak bisa move on lah. Kenapa nggak bisa move Masih on? Ya sakit masih. hati lah Nah, masih masih dia yang jahat lah masih dikecewakan lah gitu kan jadi berdamailah gitu ya dengan apapun nah, yang nah, terjadi. bisa berdamai dengan diri sendiri, termasuk mindfulness, termasuk Mm. mindful, bisa, Termasuk. oh ya sudahlah, toh sudah lewat. Nah, pelajaran penting apa yang bisa diambil dari masa lalu itu? Itu yang dibawa untuk hidup hari ini, untuk bekal hidup ke depan. Yang kedua, setelah menjebakkan diri tepatnya, nggak mau lepas dari masa lalu. Yang kedua, membesar-besarkan. Mm. Belum terjadi kan, orang suka berasumsi kan. Mm. Ini PSBB ada checkpoint dan sebagainya. Aduh, kalau ketangkep bagaimana? Jalan juga belum. Masih di Jalan belum keluar rumah, rumah juga. belum keluar rumah. Mikirnya, aduh kalau ketangkep gimana? Kalau disuruh balik gimana? Belum jalan. Membesar-besarkan. Terus membesar-besarkan lagi misalkan, ya kalau masih bisa kerja. Kalau nggak kerja gimana? Kenyataan hari ini adalah saya masih kerja loh. Tapi Mm. kenapa dibesar-besarkan? Ya kalau besok saya dipecat gimana? Pertanyaannya, situ dipecat nggak hari ini? Enggak. Terus kenapa mesti repot? Kenapa mesti dibesar-besarkan gitu loh. Nah itu akhirnya nggak bisa tenang kan. Dia akan cari cara gimana yang biar biar bisa tetap ya apapun itulah biar bisa bertahan kerja, biar nggak dikeluarin. Yang akhirnya malah dia nggak bisa menikmati hari ini. Karena dia ketakutan, yang tadi di masa lalu, ini ketakutan di masa depan yang belum terjadi. Kan manusia kan hidup di tiga momen kan. Masa Waktu. lalu, masa Mm. kini, sama masa depan. Nah, kenapa orang juga nggak bisa tenang? Yang ketiga, dia terlalu melekat pada sesuatu. Melekat Mm. macam-macam. Melekat balik lagi, melekat ke masa lalu, melekat ke mantan, melekat ke keuangan, melekat ke materi, ke pekerjaan dan sebagainya. Dan yang kadang-kadang yang buat saya aneh, kenapa orang nggak bisa tenang, hidupnya penuh bisa bilang kepahitan, penuh nggak bisa tenang lah, karena eh, berkonflik misalkan. Mm. Udah maafin aja. Mm. Rata-rata reaksi orang, gila, masa gue harus maafin kan dia yang salah. Mm. Melekatnya ke egonya kan. Mm. Sebenarnya dia nggak mau egonya terganggu. Nah akhirnya dia nggak bisa tenang. Setiap kali lihat orang itu, aduh bencinya sampai bunuh-bunuh. Dia orang itu udah tenang-tenang aja jalan. Kita ya begitu denger nama dia, aduh kok sakit banget ya. Nah itu kita nggak mau ngelepasin itu. Mm. Jadi intinya sih 3 itu sih. Kita terjebak di Mm. masa lalu dan di masa depan. Terus terlalu membesar-besarkan dan terlalu melekat pada sesuatu. Oke. Nah kalau udah melekat Dan sesuatu, dan ya kalau udah melekat sesuatu gimana? nah kalau udah melekat terhadap sesuatu, waktu mau dilepas kan sakit. Nah itu dia. Pernah Oke. pernah luka di plester kan? Kan, Mm. ya plester lah saya nggak nyebut nama merek. Begitu si plester dicabut, sakit nggak? Sakit. Sakit.
Tapi kalau luka itu terus ditutup, ya maaf ya, saya bukan orang medis, tapi kalau logikanya kalau ditutupin terus, kan luka itu akan basah. Infeksi Kadang segala macam malah jadi bahaya. bisa, kadang-kadang memang kita perlu lepas plester itu, tetap diobatin, dibersihin. Tapi Bersihin. sama, begitu dilepas plester ya pasti sakit. Nah, ego kayak gitu, melekat kayak gitu. Melekat ke sesuatu, aduh barangnya hilang, misalkan HP hilang, ngamuk-ngamuk, marah-marah. Buat saya HP ya sudah hilang lah. Saya pernah kok kehilangan Oke. apa, saya lupa barang apa tuh. Ya udah hilang aja udah. Mau marah bisa Dan ini balik yang lagi. ya, semalam bisa balik lagi. Nah, itu yang apa sih yang banyak banget, apalagi waktu pas belum ya, aku juga proses ya. Kalau Mas Yulis kan ngeliat banget ya, seorang Gina Rahmada Ginanjar berproses banget gitu. Kayaknya paling, you Yes. know me so well lah ya, please gitu ya. Dengan kita, masih ingat gak sih kita pernah banget ada yang orang kesetrum, tiba-tiba mati Ah, lampu, harus malam-malam Mas Yulius naik ke jeep gitu kan. Kita tuh di berdua Jember itu. ada aja yang aneh-aneh. Pokoknya bukan cuma di Jember, di tempat tiap kita pergi pasti ada aja yang bisa kita terus kita bisa sharing. Dan Iya, yang iya. dan yang bener-bener bikin amazed itu suka bilang ini kan, Mas gimana sih dirimu tuh bisa tenang banget, gimana sih dirimu tuh bisa bisa segini sabarnya gitu, yang kayak aku amazed banget itu kan, yang kayak dirimu selalu sabar, tenang, nggak reaktif gitu, terus yang ngerespon juga paling diam, oke gitu kan, terus ya udah gitu. Nah itu gimana sih ala-alanya Ini bisa dibagikan gitu. pertanyaannya kalau saya panik ngadepin situasi seperti itu, efeknya apa? Efeknya nggak akan kepikiran solusi biasanya. Mhm. Contoh aja, karena kita nggak lihat langsung ya yang orang kesambar petir tangannya itu, tapi kan yang ngalamin langsung kan mati lampu di hutan pinus apalah itu, terus Mhm. harus ke guest house kan pindah malam-malam, naik jeep, isinya berapa orang itu? 5 atau 6 orang. Iya, Ya 6. saya 6 ya? di dalam jeep Pokoknya nggak muat, pokoknya nggak muat, udah nggak manusiawi sebenarnya. Ini mana lagi coba? berenam, Nggak mungkin berenam sama kita Pak stay di Kris, situ. Iya bener, iya berenam sama makanya Pak Kris. berenam. Iya. Nah, di dalam sudah berempat, saya sama Pak Rizal. Mhm. Ya, Iya. nggak mungkin di Udah dalam nggak ada buru tempat. pelan. Akhirnya ya sudah, mau marah. Ngapain marah? Ya sudah, karena di atas jeep ada besi tempat barang, ya udah naik situ lah, selesai kan? Dan itu inget jam Setengah berapa dulu? 11 ya. Iya, 11 malam. Heeh. Dengan Ya, ada nanti hujan-hujan. dramanya pas kita mau naik hujan-hujanan, Mm-mm. malam tengah malam, belum ada acara Lewatin mau mogok. Ya apa sih kita lewatin itu nggak bisa kebun jagung. dan itu nggak bisa nanjak itu maksudnya kan nggak, itu juga ada. Nah itu hidup dalam sehari aja rentetannya banyak dan Dan balikin lagi tahu apa yang saya lakukan di atas jeep? Ngevideo. apa. Oh iya. Iya, pakai HP. Harus ngomel, enggak kan? Jadi sebetulnya kembali lagi waktu saya ngalamin macam-macam masalah, mau tenang nggak sih? Kalau dibilang bisa tenang nggak? Saya nggak bisa tenang, tapi kadang kita nggak mau. Kadang terlalu Nggak khawatir, mau. nggak mau, terlalu khawatir. Nanti kalau gini gimana? Nah, balik lagi kan, membesar-besarkan yang belum terjadi. Yang belum terjadi, ya udah. Kalaupun terjadi, toh kita dikasih kemampuan Tuhan akal untuk berpikir kan. Kenapa nggak cari solusinya gitu? Nah, kenapa terlalu nyalin-nyalin orang? Jadi kuncinya sebetulnya untuk bisa tenang, pertama sadari dulu diri sendiri lah, keberadaan diri. Sadari badan saya ini lagi ngirim pesan apa sih ke saya. Aduh kok ngantuk ya. Nah, ngantuk ya sudah nggak usah terlalu banyak mikir. Aduh ngantuk, oh ya wajar semalam bla bla, nggak usah mikir gitu. Ngantuk capek ya sudah duduk sebentar, tarik nafas tenang. Ya kalau mau tidur bilang ini kalau di salah satu self hypnosis misalkan ya bilang pada diri sendiri, saya mau istirahat dulu 5 menit aja. Bilang pada diri sendiri, nanti alarm badan kita akan bangunnya 5 menit. Dan biasanya udah fresh. Biasanya bisa seperti itu. Ya nggak semua orang bisa sih, nggak berlaku buat semua orang. Nah, Tapi bisa jadi dilatih, bisa dilatih. bisa, Itu bisa dilatih. bisa Karena dulu aku dilatih. juga nggak bisa gitu. Tapi ternyata bisa gitu loh. Karena kalau udah sering-sering ini menurut saya ini bukan bakat. Ini adalah Bukan, skill. Dan ini bisa dilatih. bisa Jadi Anda dilatih. pasti bisa. Cuman kenapa orang nggak bisa ngelatih? Karena ininya nggak tenang. Dan nggak mau. Mikirnya nggak mau. Mikirnya udah mikir yang sesuatu yang belum terjadi dipikirin, yang sudah lewat dipikirin. Ya udah. Ya contoh misalkan,
selama live 1 jam, terus kemudian ada kesalahan. Ada nggak orang tertentu yang mikir, aduh tadi salah, aduh kok bego banget, kok begini ya, nyesel, akan mengubah situasi? Udah Enggak, terjadi kayak kemarin saya begitu terjadi. ngesalah ada telepon keangkat ya udah mati terus cepet-cepet ya udah tinggal nyalain ini terus beresin 2 kali live tuh ada tuh error-errornya tapi ya udah dan itu nggak jadi Selesai pikiran ya? juga ngerti gak kayak ya Iya. udah tayang terus ya live mas ya pokoknya the show must go on gitu live must go on ya udah dan nggak akan kepikirin ke kesalahan itu tapi yang positif-positifnya yang lebih ini gitu yang pembicaranya bagus bermanfaat Uh-uh. jadi yang technical glitch itu kan namanya technical glitch banget ya ya it's okay gitu ya bagian dari hidup Dan toh ada tetap tuh live nanti YouTube-nya kan, tetap live beredar tetap kan, tetap tetap nggak tetap ganggu beredar aku kualitas kan? nggak aku enggak gitu dan Ya aku juga sudah. misalkan enggak nanti deh aku ini deh aku apa harus diedit dulu nanti dihilangin dulu part itunya enggak deh kayaknya udah lah ya gitu image aku banget gitu kan itu ke ini tiba-tiba jadi kameranya yang nggak bagus itu ada tuh kayak 2 kali tuh. Jadi Nah itu termasuk ya enggak menerima, ya termasuk menerima, ya sudahlah ini sudah terjadi toh masih bisa diperbaiki. Itu kan lebih baik daripada menyesali gitu loh. Oke, penyesalan. Kalau Oh, itu. penyesalan ke mindfulness itu gimana tuh? Akhir ketika udah kan tadi kan nggak kan kesadaran diri, tenang gitu kan. Gimana kita akhirnya fokus tanggung jawab, kita disadari diri dulu. Nah, kalau kita ngomongin si penyesalan gitu. Penyesalan dan hmm, mindfulness. Gini, Mana nih? nyesel kan biasanya ada sesuatu yang harusnya kita lakukan, ternyata tidak Hmm, dilakukan. Yang hmm, kedua nyesel karena telah melakukan sesuatu, bisa nyesel. hmm, Dan hmm. setiap orang pasti ngalamin penyesalan lah. Cuman Yes, waktu pasti. kita nyesel dan kita bawa sampai sekarang, efek ke pikiran kita apa? Jadinya Yang nggak kebawa bagus kan, ya. nah itu kan jadi dominan kan. Rasa Hmm, penyesalan itu kan akhirnya bisa mendominasi cara kualitas hidup kita. Makanya terlalu nyimpan banyak penyesalan pun sebenarnya nggak bagus juga. hmm. Ya sudahlah, yang penting perbaiki yang kemarin harusnya tidak Perbaiki, dilakukan, ya sudah, maafkan diri sendiri maafkan diri juga ya, sendiri. berikan kesempatan Apalagi ke kan. diri sendiri untuk berubah menjadi lebih baik, gitu Nah kan. itu teh, banyak orang yang tidak tidak nggak mau memaafkan diri sendiri, ngutuk diri sendiri. Nah gimana bisa mindful kalau self love-nya seperti itu? Hmm. Kan self love kan action ya. Gimana dia Iya. bisa bisa tenang kalau dia selalu menyalahkan diri sendiri, ngutuk, Hmm. aduh saya kok bego banget, kok saya kok begini banget. Bisa diperbaiki kok. Hmm. Dan setiap orang kan punya punya masa lalu. Nah, Tinggal iyalah. mau Apalagi mau kalau apalagi memperbaiki kita nggak? ngomong, apalagi kalau kita ngomongin kita berdua nih ya, kita berdua, aduh ngomongin masalah udah lah ya. Please deh, everybody has their own past gitu. Kita Ya, berdua, apalagi kenal berdua kita dengan baik gitu, Mas Wis sama aku, udah ya misalkan nanti kita kan ada sebar ini, ya as a human being yes gitu. Kita ya setiap manusia punya masa lalu masing-masing, punya dosanya masing-masing. Tapi start from today tadi, gimana kita memperbaiki gitu kan? Gimana kita ya. tidak mengulang kesalahan, gimana benar lihat ke depan, ubah diri jadi baik, jadi baik, jadi baik, jadi baik gitu kan? Itu Nah, gitu. mungkin ini sedikit meluruskan bahwa kami berdua buat teman-teman yang lagi nonton, kami berdua pernah bareng di kereta api. Ya, saya dulu Hmm. di KAI, PT KAI. Jadi barengnya di situ pernah jadi partner ngajar bareng lah di beberapa tempat Hmm. gitu. Oh kita nggak ada apa-apa kita kita nggak ada Ya, hubungan ya, yang aneh-aneh. meluruskan. Takutnya ada yang Oh berasumsi gitu iya loh. Saya sih oke, itu nggak berarti masalah. berarti berarti itu harus ada nonton yang sebelumnya ya aku akan nanti Iya. akan share juga tadinya aku mau satu nama ini makanya aku belum jadi share ya mungkin gak Yang sih podcast. kalau misalkan yang podcast mungkin gak Ah, sih kalau misalkan beda satu perempuan atau laki-laki di oke. sahabatan mungkin gak sih kayak misalkan dengan banyaknya perbedaan kita perbedaan usia gitu kan perbedaan banyak lah gitu Lebih mudah. lebih muda dirimu gitu. Atau misalkan banyak banget di kita itu kan sara tuh ini banget ya kayak Iya, perbedaan agama jadi masalah. Sedangkan ya kita berdua jelas gitu beda agama malah nggak ada masalah banget gitu. Bahkan yang support saya segala enggak. Jadi itu balikin lagi gitu ya. Mau mau di apa bahwa mau dikasih tau ya itu tadi kita dengan banyaknya perbedaan malah bisa ini gitu nah bersinergi dengan baik. itu mau mau membuka diri nggak? Jadi Ah, sebenarnya gini, logikanya, waktu kita banyak membuka diri buat dapat informasi, gaul sama banyak orang, kita kaya banget loh batinnya loh. Batin kita kaya banget. Kita punya banyak sudut pandang yang berbeda yang bisa kita pakai.
Yang nggak cocok ya sudah, nggak usah dibahas gitu loh. Tapi yang bagus kita ambil. Nah itu kan sebenarnya kan memperkaya kasanah batin kita kan, sebetulnya. Ya tapi balik lagi, Betul orang sekali. mau nggak ngambil itu? Karena begitu Betul. saya juga dapat pengalaman dari beberapa tempat, itu sebetulnya memperkaya wawasan, memperkaya batin yang akhirnya efeknya ya ke hubungan dengan sesama, dengan pekerjaan, dengan Tuhan gitu loh. Yes, yes. Ini Tuh. saya ada selintas ke apa sih, ke lintas. Ini kan saya share gitu kan di grup keluarga. Terus bapak ibu saya sebagai orang tua yang baik mendukung dong anaknya ya. Terus di akhir tadi Ya. ada tante saya gitu kan, ada tante banyak banget tante, ada uwa gitu. Dan kalau mikir itu bikin aja deh siaran sendiri atau keluarga sendiri. Terus gini loh, kalau kita ngomong mikirnya yang apa sih yang negatif-negatif, terus akhirnya jadi kitanya nggak berkarya gitu loh. Loh, kalau Ya, memang nggak saya berkembang. bikin ini gitu loh, terus nanti yang nontonnya keluarga saya, teman-teman saya, ini saya, itu terus kenapa gitu? Ya udah Berkembang. gitu, ya nggak apa-apa gitu kan. Nah, Nah itu, jadi ya nggak masalah gitu. Mungkin contoh nyatanya kayak gitu kan. Atau misalkan, balik kenapa lagi. sih Mas Kenapa, bareng Mas kenapa? Julius mulu gitu? Kenapa sih bareng Mas Julius dulu? Kenapa kenapa harus kalau misalnya pergi-pergi juga sama Mas Julius terus? Atau misalnya sekarang kolaborasi sama Mas Julius terus? Iya karena tadi mungkin yang si value-nya sama tadi kan, akhirnya yang bisa kita kolaborasi segala macam. Ya itu Ya, kan, ya balik dengerin itulah podcastnya lah. bisa. Iya harus. Nah ini kan sebenarnya dalam rangka itu biar tahu tentang value sendiri dan ini nyambung ke mindfulness living menurut menurut saya Ini, masuk banget. tadi Tegina bilang, kenapa sih selalu sama saya? Makanya Hmm. selalu gitu. Mhm. Kan selalu. Buktinya Enggak. dari beberapa episode YouTube Live ini, yang sama saya baru sekali ini loh. Ya kan? Baru Orang suka sekali ini. baru sekali. Orang suka Mhm. membesar-besarkan. Nah itu. Ya kan? Gimana bisa tenang? Gimana Mhm. bisa tenang gitu loh. Sesuatu yang Mhm. tidak seperti kenyataannya, tapi kita berandai-andai berasumsi, kenapa selalu sama Mas Silus? Enggak juga kok. Mhm. Nah itu, nggak bisa tenang akhirnya. Dia mencari celah, ya mungkin you need a new haters, because all your fans. Nah, haters itu adalah apa fans yang tertunda kan ya gitu ya. Kita kan positifin aja ya. Nanti juga akan jadi ini kok. Belum kenal aja gitu kan, Belum belum kenal. kenal, belum kenal. Ya, Iya, jadi lebih ke situ sih sekarang gitu. Karena kayaknya kan ya apa ya, ya satu lagi yang kayak mindfulness gitu, mindfulness banget living adalah ya udah gitu. Ini yang dalam hidup ini beradalah benar-benar di masa kini dengan apapun hektiknya segala ya, macam, terima, embracing gitu. ya. Berdamailah dengan apa yang terjadi di masa lalu dan lihat fokus ke depan. Dan kalau misalkan sampai kayak aduh ini susah, inget aja ini push yourself to the limit sampai akhir banget dengan berpikir saya suka itu aja sih satu. Kalau hari ini hari terakhir hidup mau apa udah gitu aja gitu. Walaupun memang kalau keluarga saya jujur aja ya. Kalau yang bener-bener tahu jati diri banget tuh keluarga apalagi bener-bener ya apa suami gitu segala macam kayak kemarin aku bener-bener yang udah tadi tuh kayak gini-gini di Advent gini-gini pengen nangis ya udah gini-gini gitu. Jadi aku sekarang ya komunikatif aja udah tahu lagi pengen disayang nih, pengen dipeluk, pengen apa yang ngomong gitu. Karena kalau nggak ngomong Nah, juga ternyata keluarga kita, pasangan kita kan bukan cenayang gitu. nah, Dan ada ya saatnya betul, kita betul, ya. betul. Jadi sadari apa sih yang dirasakan hari ini. Oh, saya butuh pelukan nih. Tinggal ngomong kan. Mhm. Jadi nggak ada sesuatu yang aduh kayaknya nggak bisa deh. Bukan nggak bisa, kitanya yang kurang 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 fight untuk cari solusi Mhm. sebetulnya. Mhm. Dan kenapa orang suka kadang nggak susah cari solusi? Karena balik lagi, kita nggak coba tenang dulu. Mhm. Oke, dalam situasi pandemi seperti ini, apa yang kita lakukan? Nah, kalau panik, solusinya bisa sih bisa keluar, tapi kan butuh prosesnya lebih lama. Proses. Mhm. Tapi waktu kita, oke, apa dulu yang harus dikerjain ini? Nah, baru tuh muncul satu, dua keluar, tiga solusi keluar. Mhm. Nah, jadi bicara bagaimana bisa mindful kehidupan kita biar bisa lebih tetap tenang, sadar diri, menerima diri apa adanya hari ini. Pertama, tetap sih jadikan ketenangan sebagai prioritas. Mhm. Jadikan Nah, ketenangan sebagai prioritas. nah untuk bisa tenang, balik lagi ke tadi, jangan terjadi di masa lalu, jangan khawatir masa depan, hidup di hari ini syukuri, kuncinya syukuri, syukuri hari Mhm. ini. Apa yang Mhm. kita dapat, seberapa pun syukuri aja dulu. Terus jangan membesarkan, jangan berasumsi.
Terus yang ketiga, jangan terlalu melekat pada sesuatu, pada apapun. Kalaupun melekat cuma sama Tuhan doang, udah itu aja satu. Iya, melekat. Jadi kan ketenangan sebagai sebuah prioritas. Ya. Kedua, untuk bisa tenang butuh proses. Dan di situ butuh sabar. Proses sabar. Ada orang yang, Pak, Bu, gimana sih bisa sabar? Dia ngomongnya nyolot, dia orangnya begini-begini. Masalahnya bukan karena dianya, tapi karena kitanya yang nggak mau tenang, balik lagi ke ego. Plasternya dicabut, sakit. Egonya corek dikit, sakit. Nah, saya suka satu kalimat. Orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, itu akan lebih siap sih ngadepin macam situasi. Berdamai dengan dirinya sendiri. Dia udah nggak ada konflik kepentingan. Orang ngomongin apa juga ya sudah terserah urusan dia. Yang penting saya tetap penuhi calling saya dalam hidup. Untuk tapi itu kan perlu proses. Perlu waktu. Nah, contohnya adalah kalau lovers kita ya, Mas Legimin tuh sering-sering kolaborasi aja teh, insya Allah ilmunya sangat bermanfaat. Nah, ini lovers ini. Pakai Mas Legimin. Gimana sih? Iya sekarang ya udah nanti bisa di ini tuh Mas Legimin sekarang di mana? Itu kan nggak kerasa udah sejam loh kita, sudah sejam lebih 5 menit. Oke, sebelum kita ke yang akhir, atau ada lagi yang mau disampaikan dulu sebelum saya bacakan ininya yang sudah kita ini. Ada 5 untuk bisa mindful ya. Yang pertama tadi jadikan ketenangan sebagai prioritas, itu satu. Jadi dalam situasi apapun itu, waktu kita marah, tahan dulu. Bukan nggak boleh marah, tapi kelola marah itu. Marah boleh, tapi nggak usah ngegas, nggak usah nyolot, nggak usah mata melotot. Marah dengan nada bicara seperti saya bisa nggak? Bisa. Dirimu begitu. Marah dengan dirimu masih begitu. Tetap ketawa kayak Tegina, bisa nggak? Bisa. Kamu tuh Gina masih nyebelin banget, bisa. Bisa. Ini lagi marah gitu. Kamu tuh nyebelin banget, sumpah nyebelin banget. Bisa marah, kan? Bisa. Nah, ya itu ampun, Handara bagus deh, Handara bagus. Marah yang itu. Kedua, sabar. Sabar. Sabar itu ujiannya seumur hidup. Ya. Dan untuk sabar, balik lagi, untuk saya bisa sabar, saya harus tenang dulu. Oke, ini nge-lag di saya. Saya tetap ngomong ya. Untuk bersabar, saya harus tenang dulu. Nah, jadikan kesabaran ini sebagai salah satu tujuan lah ya. Jadi waktu saya ngadepin apapun itu, oke, saya nggak mau terburu-buru emosi, nggak mau buru-buru segala macam. Ya, sabar. Yang ketiga, coba lihat ke dalam. Beri perhatian pada diri sendiri. Bagian mana sih yang butuh perhatian dari tubuh kita, dari badan kita, dari hidup kita. Capek, istirahat. Jangan dipaksa. Istirahat tapi ngomong, tubuhku aku mau istirahat ya berapa jam aja. Tidur. Atau butuh apa? Ngomong. Ya selalu lihat ke dalam. Itu bangun awareness di situ. Jadi buat apa bangun awareness? Biar kita sadar, oh saya mau marah nih. Saya kalau mau marah sadar banget. Ya, jadi kalaupun marah pun, kalaupun tetap harus marah, saya tetap bisa kontrol nada bicara, intonasi, volume suara. Itu masih bisa. 3, lihat ke dalam. Yang keempat, latihan. Latihan diri. Dan ini latihan ini saya bilang gini, kalau sekolah, guru kita banyak ya. Guru kita mungkin lebih sedikit. Sekolah gurunya ada, dimarahin iya, ada teman yang nyebelin, bayar SPP pulang. Di tempat pekerjaan, gurunya lebih banyak. Teman yang duduk di kanan kiri kita itu guru kita. Atasan kita itu guru kita. Orang yang di luar departemen kita kerja itu guru kita. Dan mereka lagi ngajarin sesuatu tentang hidup yang harusnya kita ambil, oh ya kenapa orang seperti ini ya. Nah itu ngelatihnya di situ. Dan udah gurunya lebih banyak, PR-nya lebih macam-macam. Kadang nggak pernah habis PR-nya. Kalau di sekolah paling PR hari ini, besok ada PR, senang besok nggak ada PR. Hari ini ada PR kalau di pekerjaan. Besok masih ada, bahkan bisa lebih dari 1, lebih dari 2. Tapi dibayar kan? Dibayar. Nah, itu kan sekolah kehidupan. Sekolah kehidupan gurunya lebih banyak, dibayar. Masa kita nggak mau ambil hikmah dari situ gitu loh. Ya latih diri. Latih, terus kalau sudah jadi tenang dulu, jadikan sebuah prioritas. Untuk bisa tenang harus sabar, karena prosesnya panjang. Dan selalu lihat ke dalam.
bagian dari tubuh saya masih ada yang luka nggak? Hati saya, batin saya, perasaan saya masih ada luka nggak dengan seseorang, dengan orang tertentu? Mau nggak saya sembuh? Nah, kalau kita nggak mau sembuh, kita nggak akan bisa tenang, nggak akan bisa mindful hidupnya. Efeknya ke pekerjaan dan sebagainya. Nanti ketemu atasan yang ngasih nge-push targetnya kenceng, kita nggak suka, pindah lagi. Panjang, kita nggak bisa bahas lebih dalam. Nah, yang terakhir untuk bisa mindful tetap ini yang terakhir bukan berarti nggak penting ya, doa. Doa waktu kita doa, diem aja. Itu kan kita sedang mengizinkan badan kita untuk mindful, untuk tenang. Tenang untuk ngapain? Ngobrol sama yang punya hidup. Pernah nggak ngobrol? Tuhan, aku capek. Aku butuh kekuatan. Itu kan mindful sebetulnya. Upaya kita untuk tenang dengan tetap connect ke yang pencipta Tuhan gitu. Gitu sih kurang lebih. Yes, udah nggak usah dibaca lagi, emang udah tadi udah disimpulkan sendiri ya dan bagaimana caranya untuk curang. Tadi bilang mau nyebulin. Iya, intinya tadi bagaimana kesadaran diri itu tadi prioritasnya tenang, sadari diri, fokus, ingat juga tanggung jawab ya, amanah kehidupan itu sendiri. Kalau memang perlu rehat, pikiran segala macam ya, ayo gitu. Intinya adalah tadi rasakan gitu, nggak usah misalkan jadi emosi stres. Nanti soalnya kalau udah emosi stres nggak fokus gitu kan, nanti ujung-ujungnya bisa kayak sospol tadi yang melotot ya, kayak gitu kan. Itu kan nanti akhirnya ke relasi, ke sosial jadi nggak enak gitu. Jadi gimana buat kualitas hidup ya, pertama mungkin yuk mulai dari sekarang coba cari searching apa sih arti namanya. Jadi benar-benar nama itu dihidupkan, artinya segala macam. Ya tadi soal calling tadi, gimana sih gitu. Hidup saya tuh tujuannya mau ngapain sih, gimana. Terus cari potensi diri seperti apa. Sorry saya potong. Di nama kita itu ada amanah dari orang tua loh, nitipin ke kita. Yes, balikin lagi amanah tanggung jawab. Betul. Calling kita salah satunya dari situ. Iya, jadi makanya nama itu, makanya jangan bilang apa sih arti sebuah nama. Huge thing man, huge thing. Masa sih gitu, maksudnya bertahun-tahun pakai nama itu tapi nggak mau cari tahu artinya apa dan menghidupkan gitu kan, menghidupkan si nama itu. Dan tadi juga jangan sama kayak Mouse yang nggak mau cari potensi diri. Udah potensi diri, gimana sadari diri tadi, makna, tujuan gitu. Terus gimana yang kelima, baca, belajar. Jadi akhirnya gimana bisa, dan yang paling penting lagi sebelum ke proses sabar, yaitu tadi kekayaan batin. Gimana kita way out-nya mengizinkan gitu, gimana kita bereaksi jangan reaktif gitu. Ya untuk mindfulnya itu adalah mode responnya, gimana ya tadi mindfulnya itu adalah disebutnya modenya, actionnya adalah self love. Jadi memang itu udah satu kesatuan gitu. Dan yang paling penting yuk fokus aja saat ini, fokus gitu. Dan gimana ya prosesnya adalah sabar gitu. Ya jadi self love-nya juga harus ada, mencintai diri sendirinya. Gimana ya tadi tenang itu jadi harus ada kemauan, jangan bilang nggak mau gitu. Jadi solusi yang terbaik yang tadi sudah gitu ya, proses karya terima gitu, damai, sudah selesai dengan diri sendiri. Udah, karena kita juga nanti akan kembali lagi dari Sang Maha Pencipta, datang ke sini dari tanah, nanti kembali lagi juga jadi tanah. Jadi ya udah kita lakukan yang terbaik, terus memperbaiki diri, melayani Tuhan, melayani umat, apa yang bisa kita berikan, giving, sampai kita benar-benar menutup mata, diambil, dicabut nyawanya, begitu. Paling Dan ada yang mau ditambahkan? Satu kata terakhir, legacy. Ya, itu legacy. Kita mau ngewarisin apa buat yang mesti kita tinggalin? Mewarisin apa? Mau mewariskan air mata atau mata air? Udah, itu gitu. Bagus air mata. Bagus mata air. Iya. Bagus mata air. Dan ini harus mau dikritik ya. Kalau mau ngelegasi atau apapun, kita berdua tuh saking, jadi ya buat ngasih tahu tuh kayaknya mending gini teh, ini gini. Dan kritik yang enak itu adalah Anda bisa nih muji dulu, bagus nih teh kemarin gini, tapi kayaknya gini deh. Terus tutup lagi sama pujian. Jadi puji lagi, kasih kritikan, puji lagi. Jadi yang enak, jangan. Itu ada tekniknya. Nanti mungkin kapan kita bahas tentang masalah kritik. Kritikan ya, biar enak gitu. Biar orang yang nggak mau dikritik itu ya pasti ada sesuatu yang luka. Nah itu nanti bahasan berikutnya lah. Bahasan berikutnya.
Oke, kurang lebih begitu. Silakan nanti di-rewind lagi, di-forward lagi, di ini lagi, Ya, gimana. Pokoknya silakan disimpulkan masing-masing. Dan saya mau terima kasih juga kepada keluarga besar saya yang luar biasa ya, mendukung. Nah, itu terima kasih. self-talk. Benar self-talk dan self-love gitu buat saya bahwa jangan kayak, ih ngapain sih keluarga gitu. Tapi kalau saya bangga banget gitu dengan keluarga inilah gitu, keluarga yang mendukung gitu. Dan kalau nggak Iya, ada keluarga, menurut saya nggak berarti. you're nothing. Dan yang iya, family is not about blood gitu. You are one of my family, of course gitu Mas gitu kan. Karena ya itu tadi gimana loyal. Jadi ya itulah gitu. Balikin lagi. Terima kasih atas waktunya Mas Julius Terima ya kasih sudah untuk menyempatkan obrolannya, Teh Gina. waktu dan ternyata 1 jam lebih itu tidak menakutkan, biasa aja kan ya kalau sudah dilakukan ya. Ya kan, make you grow kan? Iya, make you grow. Kayak ternyata oke, nanti kalau live lagi biasa, oke, enak, nyaman gitu. Karena Iya, belum pernah aja gitu. belum pernah. Jadi ya itulah. Ya, oke, kalau begitu kurang Ini lebih bakal begitu. mindful, bakal buat mindful Iya, berikutnya. bekal mindful berikutnya, insya Allah. Oke, terima kasih untuk semuanya Oke, sudah terima bergabung kasih. juga. Oke, dan seperti biasa kita akan yel-yel. Silakan Mas Julius, mic diturunin aja mic-nya. Oke. Dalam hidup Oke. ini, Belum, aku yang ngikutin nih, Oke. Ya, silakan, saya ngikutin. Oke, baik kita tutup seperti biasa. Kalau Anda semua mau ngikutin, ayo bareng-bareng nggak apa-apa. Ayo kita ikuti. Oke, semuanya ikuti kata-kata saya. Dalam hidup ini harus selalu bersyukur, ikhlas, dan jangan lupa bahagia. Oke. Jangan lupa bahagia ya. Pokoknya kita berikan banyak cinta untuk semuanya. Pokoknya selalu sehat-sehat ya, jaga protokol untuk tetap jangan lupa pakai masker, bawa hand sanitizer, sarung tangan segala macam untuk cuci tangan. Oke. Pokoknya jangan lupa apa, Mas? Sampai ketemu. Bahagia. Sampai ketemu lagi di lain waktu dan jangan lupa bahagia. Oke, dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.